Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Keselamatan Inten Terancam. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Sejenak suasana dicekam oleh ketegangan, namun kemudian terdengar suara Kidang Alit menggeram. Nah, akhirnya aku dapat menemukanmu, Panon. Ya, aku pun menyadari bahwa kau pada suatu saat tentu mencari aku bersama dengan Raden Kudorupoko. Pintar juga kau. Tapi dalam persoalan pusaka yang sama-sama kita cari itu, agaknya tidak ada lagi pertimbangan persahabatan dan belas kasihan. Sekarang aku dan Raden Kudorupoko memang datang untuk membunuh kalian berdua tanpa menimbulkan banyak keributan. Kimino yang menyahut, tentu kami tidak keberatan, tetapi sebenarnya kami ingin menawarkan diri untuk melakukan hal yang serupa. Jika sekiranya sekarang dapat dibicarakan, kepada siapapun kami harus berpihak. Maka kami dengan senang hati melakukan. Gila, teriak Kidang Alit. Apa maksudmu sebenarnya? Kami menyadari ada 3 pihak sekarang ini yang saling berebut pusaka. Raden Kudorupoko, Kidang Alit, dan kami berdua. 2 pihak harus bergabung sebelum pihak-pihak itu akan menentukan pemenang terakhir. Sekarang Raden Kudorupoko dan Kidang Alit berusaha melenyapkan kami. Tapi mengapa tidak ada persetujuan lain? Misalnya kami bergabung dengan Raden Kudorupoko untuk membunuh Kidang Alit dan kawan-kawannya, atau Kidang Alit minta kepada kami untuk bersama-sama membunuh Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo. Gila, geram Kudorupoko. Kau jangan mencoba mempengaruhi kami. Tidak harus selalu kami bersama Kidang Alit membunuh Raden. Jika Raden kehendaki, kami akan bergabung dengan Raden untuk membunuh Kidang Alit dan kawan-kawannya. Diam, bentak Kidang Alit. Kau telah mencoba meracuni kami. Kau tidak akan dapat berbuat demikian. Jangan kau takut, Kidang Alit. Mungkin lebih baik bagi Raden Kudorupoko sekarang ini untuk membunuhmu lebih dahulu daripada membunuh kami berdua. Kidang Alit menjadi tegang, namun tiba-tiba ia pun tertawa sambil berpaling kepada Kudorupoko. Ternyata kita semuanya adalah orang-orang yang licik, seperti yang aku duga. Orang tua ini bagiku jauh lebih licik daripada Kudorupoko dan aku sendiri. Itu pun suatu kelicikan, Kidang Alit, sahut Kimino. Tetapi terserah kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kidang Alit termangu-mangu, namun kemudian terdengar ia bersuit nyaring. Oh, berkata Kimino, kau manggil kawan-kawanmu. Kidang Alit tidak menjawab, tapi ia berpaling ke sudut istana yang suram itu. 2 sosok tubuh telah muncul dari dalam kegelapan. Mereka adalah Surawilogo dan seorang yang segera dikenali oleh Kimino. Sekarang aku ingat orang yang datang bersama Panji Surawilogo itu. Dia adalah orang yang menyerang istana ini dari belakang tempo hari. Dan aku pun ingat pula yang seorang itu pula. Orang yang datang bersama Kidang Alit ternyata tidak dapat melindungi wajahnya dalam kegelapan. Ternyata ingatan Kimino cukup tajam untuk menjangkau peristiwa yang pernah terjadi di halaman ini. Saat-saat orang Guntur Geni menyerang. Jangan ingkar, berkata Kidang Alit kepada kedua pengikutnya. Sekarang kita datang lagi untuk membunuh kedua perantau gila ini. 2 kawan Kidang Alit menjadi tegang, namun keduanya sama sekali tidak menyaut. Namun agaknya mereka telah siap untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Kidang Alit. Dalam pada itu maka Kidang Alit pun kemudian berkata, Panon,
Aku hormati kok karena sikapmu, agaknya kau lebih jantan dari orang tua itu. Meskipun demikian, aku tidak mempunyai pilihan lain daripada membunuhmu. Lakukanlah jika kau mampu. Bagiku siapapun juga yang harus aku hadapi. Tidak akan ada bedanya, kau atau Raden Kudorpoko, atau kedua-duanya. Aku sudah mengira bahwa kau akan teguh. Kau sama sekali tidak merengek untuk bergabung dengan salah satu dari pihak kami. Itulah bedanya antara engkau dan Kimino. Kimino hanya ingin menjajaki, ternyata bahwa kalian benar-benar licik dan pengecut. Sekarang cepatlah apa yang akan kau lakukan. Aku tahu bahwa Raden Kudorpoko mempunyai kedudukan khusus di sini. Tapi bagiku kedudukan itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan keselamatan sendiri. Persetan, aku sudah mengira bahwa pada suatu saat kau akan menjadi lawan yang harus dimusnahkan. Bukan salah kami, Raden. Tapi jika Raden menghendaki, maka kami pun akan berbuat tanpa ragu-ragu dan tanpa terlampau banyak pertimbangan perasaan. Gila, cepat bunuh mereka, teriak Kidang Alit. Ternyata bahwa kedua pengikut Kidang Alit itu sama sekali tidak menunggu lagi. Dengan serta-merta mereka pun maju beberapa langkah mendekati Kimino. Kita akan membunuh orang tua ini, Raden, dan Panji Surawilogo akan membunuh Panon. Kita akan berlomba siapakah yang akan menyelesaikan tugasnya lebih dahulu. Itu tidak adil, tiba-tiba saja Kimino menyaut. Jika kalian ingin bertanding beradu cakapan bermain senjata, seharusnya masing-masing 1 lawan 1. Persetan, geram Kidang Alit. Yang penting kali ini kalian mati terbunuh. Tiba-tiba saja Kimino tertawa. Di saat-saat terakhir aku masih sempat menyaksikan lelucon yang bagus sekali. Baiklah, sekarang bunuhlah kami. Karena kami telah puas menikmati keyakinan kami bahwa yang bernama Kidang Alit, Kudorpoko, dan Panji Surawilogo sama sekali bukan ksatria-ksatria yang seperti namanya. Tapi itu tidak perlu kalian hiraukan, itu sekedar usaha kami untuk mati sambil tersenyum melihat kelucuan ini. Tutup mulutmu, bentak Kudorpoko. Tidak ada artinya lagi kau bentak-bentak seperti itu. Karena kita sudah berhadapan sebagai lawan, jawab Panon. Jika hubungan kita tidak seperti sekarang, mungkin aku akan mengerutkan leherku dan merengek minta ampun. Paman Panji, cepatlah, marilah kita selesaikan anak gila ini. Surawilogo kemudian mempersiapkan diri berpasangan dengan Kudorpoko. Ia bersiap menyerang Panon yang bergeser menjauhi Kimino. Sementara itu Kimino pun telah siap melawan Kidang Alit dan kedua kawannya. Panji Surawilogo bergeser tapak maju, sementara Raden Kudorpoko pun telah bersiap pula dengan meloncat menyerang. Dengan mautnya, meskipun nampaknya ia belum menarik pedangnya pula. Kau gila, geram Surawilogo. Jangankan parang pemotong kayu, sedang pedang yang paling keramat pun tidak akan mampu berbenturan dengan pedangku. Jika demikian sudah benarkah aku mempergunakan parang ini? Karena akibatnya akan sama saja jika aku menggunakan senjata yang lebih baik. Gila, Surawilogo benar-benar telah terhina. Karena itu maka tiba-tiba saja ia pun melompat menyerang dengan garangnya. Namun Panon masih sempat mengelak, meskipun kemudian ia harus melompat mundur dengan cepat karena Kudorpoko pun telah menyerangnya pula. Panon menjadi berdebar-debar jika ia harus bertempur melawan salah seorang dari keduanya. Mungkin ia tidak akan cemas, tapi melawan kedua orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Bukan sekedar takut mati, namun itu akan berarti bahwa ia hanya dapat melakukan tugas yang dibebankan oleh gurunya sampai saat kematian menerkamnya. Apalagi jika ia mengingat Kimino yang kehadirannya semata-mata karena mengikutinya. Jika orang tua itu pun harus menjadi korban, maka ia adalah penyebabnya. Tetapi Panon tidak dapat berangan-angan lebih lama. Dengan segenap kemampuannya ia pun melakukan perlawanan. Kecepatannya bergerak telah menolongnya melepaskan diri dari serangan-serangan yang datang beruntun. Demikian pula saat kemudian Kidang Alit pun telah menyerang Kimino bersama seorang kawannya. Sementara kawan yang lain nampak ragu-ragu untuk terjun ke dalam gelanggang pertempuran. Jangan kau ikut menyerang, teriak Kidang Alit. Pergilah, kami berdua akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
Dengan demikian maka yang terjadi akan cukup adil untuk berlomba. Dalam pada itu perkelahian di kedua lingkaran itu pun semakin lama semakin sengit. Masing-masing memiliki ilmu yang meyakinkan. Ternyata bahwa Panon yang muda dan belum berpengalaman itu sama sekali tidak mengecewakan. Meskipun serangan datang beruntun seperti mengalirnya air di sungai yang sedang banjir, namun Panon masih sempat mengelakkan diri dari ujung senjata. Latihan-latihan berat yang pernah dilakukannya ternyata harus diperasnya. Kini ia tidak sekedar menghadapi semburan air yang dilontarkan oleh gurunya agar tidak terpetik dan menjadi basah, tapi kini yang dihadapi adalah ujung-ujung senjata yang dapat melubangi dadanya. Panon tidak dapat berbuat lain kecuali mempergunakan senjata yang paling dikuasainya, pisau-pisau kecilnya. Meskipun dengan agak ragu-ragu, namun setiap kali ia terdesak dan seolah-olah kehilangan kesempatan, maka ia masih dapat membebaskan dirinya dari kepungan kedua orang lawannya dengan lontaran pisaunya. Namun ia sadar sepenuhnya bahwa lawannya pun tidak terlampau mudah untuk dikenainya. Lontaran-lontaran pisaunya sama sekali tidak dapat langsung mengenai lawannya yang dapat menghindar selincah burung sikatan. Sehingga karena itu ia pun justru menghemat pisau-pisaunya agar ia tidak kehabisan, dan tidak sempat mempergunakannya lagi untuk membebaskan diri pada saat-saat yang paling gawat. Dalam pada itu selagi keempat orang itu bertempur dengan serunya melawan dua orang perantau yang ternyata masih mampu bertahan itu, salah satu kawan Ki Dangalit pun dengan diam-diam meninggalkan arena. Seperti yang dipesankan oleh Ki Dangalit, sebenarnya lah bahwa ia mempunyai tugas tersendiri. Sesaat Bromodoro termangu-mangu dari kejauhan ia melihat arena perkelahian yang seru. Namun sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, ia pun tersenyum sambil berkata pada diri sendiri, tidak sampai fajar maka kedua perantau itu akan terkapar, dan aku harus segera menyelesaikan tugasku sebaik-baiknya. Ia pun kemudian berlari masuki ruang dalam istana. Ia mendapat tugas untuk membangunkan Raden Ayu dan memaksanya untuk mengatakan di manakah pusaka yang sedang diperebutkan itu disimpan. Terngiang di telinganya pesan Ki Dangalit, kau harus dapat memeras pengakuan itu. Terserah cara yang kau akan pilih. Kau dapat berbuat lebih banyak lagi. Raden Ayu karena Raden Kudorpoko justru masih terikat oleh hubungan keluarga yang ada di antara mereka, hingga perasaan hormat dan segan masih menahannya untuk melakukan tindakan yang lebih keras. Bromodoro tersenyum pada diri sendiri. Ia berkata, apapun yang aku kendaki dapat aku lakukan. Jika dengan segala cara Raden Ayu masih juga tidak mau mengatakan, aku akan dapat memperalat Putri Inten Prawesti yang cantik itu. Ki Dangalit sudah mengatakan kepadaku segala cara dapat aku tempuh. Aku dapat juga merampas gadis itu. Raden Ayu tetap berkeras kepala. Bromodoro kemudian dengan tergesa-gesa masuki bagian tengah yang menghadap bilik Raden Ayu Kudonarpodo. Semua berkumpul di dalam bilik itu, desis Bromodoro sambil tersenyum. Bahkan ia berharap agar Raden Ayu tetap tidak mau mengatakan sesuatu tentang pusaka itu, meskipun ia menyakitinya, agar ia mempunyai alasan untuk mempergunakan Inten Prawesti sebagai alat memeras keterangan Raden Ayu. Hanya orang gila yang mengorbankan anaknya untuk sesuatu, betapapun tinggi nilainya. Beberapa saat ia mangu-mangu di depan pintu bilik. Ia yakin bahwa semua orang yang ada di dalam bilik itu tentu sudah tertidur karena kekuatan sirep Ki Dangalit yang kuat. Ia mencoba mendorong pintu, ternyata pintu itu diselarak dari dalam. Apa boleh buat, katanya. Meskipun mungkin suaranya memang dapat membangunkannya, tapi selagi kekuatan sirep masih kuat, mereka tidak akan segera sadar sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Bromodoro membuat pertimbangan lain. Dengan pundaknya ia mendorong pintu itu. Ia tersenyum ketika ia mendengar selarak pintu itu mulai retak dan bahkan kemudian patah. Terdengar selarak pintu berderak patah dan jatuh di lantai. Untuk beberapa saat Bromodoro menunggu. Ternyata tidak ada seorang pun yang terbangun. Ruangan itu masih tetap sepi, yang terdengar hanyalah tarikan napas yang teratur.
Sirep itu memang sangat kuat, namun dengan demikian akan sangat sulit bagiku untuk membangunkan Raden Ayu dan Putri Inten Prawesti, gumam Bromodoro. Namun demikian, ia pun mempunyai kekuatan yang akan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kesadaran Raden Ayu yang masih dipengaruhi sirep yang kuat itu. Ketika pintu kemudian terbuka, Bromodoro melihat Raden Ayu masih terbaring di pembaringannya. Di sebelahnya terbujur Putri Inten Prawesti, sedangkan di bawah yang beralaskan tikar pandan terbaring seorang pelayan dan anaknya yang bernama Pinten. Aku harus membangunkannya, desis Bromodoro. Perlahan-lahan ia melangkah masuki bilik itu, tiba-tiba saja menjadi kagum memandang wajah Putri Inten yang sedang tidur lelap itu. Jantungnya menjadi berdebar-debar pula ketika ia melihat wajah yang lain lagi. Wajah yang cerah meskipun ia hanya anak seorang pelayan. Wajahnya bening seperti air yang memancar dari sumbernya yang jernih, berkata Bromodoro. Hampir di luar sadarnya ia melangkah mendekati Pinten yang tidur menelentar. Nafasnya yang teratur telah menggerakkan dadanya dengan teratur pula. Bromodoro menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tetap sadar akan tugasnya, sehingga karena itulah maka ia pun kemudian membangunkan Raden Ayu yang masih terpengaruh oleh sirep. Bromodoro kemudian memegang pergelangan perempuan itu sejenak. Perlahan-lahan terasa sesuatu mengalir pada pergelangan itu, sehingga akhirnya Raden Ayu mulai bergerak. Sebelum perempuan itu berbangun dan sadar sepenuhnya, maka Bromodoro pun berbuat serupa atas Inten Prawesti. Namun ketika Bromodoro menggenggam pergelangan tangan gadis itu, terasa tangannya sendiri memang agak gemetar. Sejenak kemudian kedua perempuan itu mulai bergerak. Perlahan-lahan Bromodoro mengguncang tubuh keduanya, sehingga akhirnya Raden Ayu dan Inten tersadar. Keduanya terkejut bukan kepalang ketika keduanya melihat seorang laki-laki telah berada di bilik itu dan berdiri di sisi pembaringannya. "Siapa kau?" bertanya Raden Ayu yang serta-merta meloncat bangkit. "Maaf Raden Ayu," jawab Bromodoro. "Aku adalah seorang yang kurang trapsilo dan sopan santun, tapi aku terpaksa harus melakukannya pada saat yang gawat ini." Raden Ayu menjadi semakin bingung dan cemas, apalagi sikap orang itu nampaknya benar-benar mencurigakan. "Raden Ayu," berkata Bromodoro, "sebenarnya keadaan sudah tidak akan dapat teratasi lagi jika kita tidak segera mengambil sikap." "Apa yang terjadi?" bertanya Raden Ayu. "Di luar telah terjadi pertempuran. Raden Kudorupoko dan Ki Dangalit sedang berusaha membunuh Panon dan Kimino." Wajah Raden Ayu dan Inten menjadi tegang. "Mengapa Anggir Kudorupoko dan Ki Dangalit ingin membunuh Panon dan Kimino? Dan siapakah kau sebenarnya? Di sekitar istana ini benar-benar telah terjadi sarang orang-orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Pembunuhan yang bakal terjadi itu pun sebenarnya didorong oleh nafsu untuk memiliki pusaka Pangeran Kudodarpodo yang tersimpan di istana ini." "Siapa kau?" desak Raden Ayu. "Itu tidak penting, tetapi Raden Ayu harus segera menyelamatkan diri. Raden Kudorupoko dan Ki Dangalit ingin membunuh Panon dan Kimino di luar pengetahuan Raden Ayu. Karena dengan demikian Raden Ayu tidak akan dapat menentukan sikap. Pada saatnya mereka tentu akan berbuat lebih jauh lagi atas Raden Ayu sendiri." "Kau belum mengatakan siapa kau sebenarnya." "Itu tidak perlu. Sekarang marilah. Aku ingin menyelamatkan Raden Ayu dan Putri justru saat perkelahian itu sedang berlangsung." Raden Ayu termangu-mangu, sementara itu Inten Prawesti mendekap ibunya dengan cemas. "Raden Ayu, marilah, bukankah Raden Ayu mendengar suara hiruk-pikuk perkelahian itu?" Sejenak kedua putri itu mencoba mendengarkan dan mereka pun ternyata dapat mendengar keributan di halaman belakang, sehingga keduanya pun kemudian yakin bahwa memang ada perkelahian di sana. "Nah, bukankah aku tidak berbohong? Lalu apa maksudmu? Kita pergi sekarang. Raden Ayu harus menyelamatkan pusaka itu. Seharusnya Raden tidak terlampau percaya kepada Raden Kudorupoko dan Ki Dangalit. Aku tidak mempercayainya, lebih-lebih Ki Dangalit.
juga kepada pengemis yang lebih menjual belas kasihan itu untuk mendapat kesempatan berada dalam istana ini. Raden Ayu terdiam. Sekarang cepatlah putri, tidak ada waktu lagi. Sebentar lagi Panon dan Kimino akan terbunuh dan pertempuran berikutnya akan terjadi antara Raden Kudorupoko dan Ki Dangalit. Sementara itu Raden Ayu harus menyelamatkan pusaka itu. Raden Ayu termangu-mangu jenak sementara Inten menjadi semakin ketakutan. Katanya kemudian dengan suara gemetar, "Ibunda, apakah tidak sebaiknya kita menyingkirkan diri dari kalutan ini? Kemana kita akan menyingkir, Inten? Dimanapun juga kita akan mengalami hal yang sama." "Tidak, Raden Ayu," sahut Bromodoro. "Masih ada kesempatan. Aku akan berusaha melindungi Raden Ayu." "Marilah Ibunda," ajak Inten. "Tetapi," berkata Raden Ayu, "aku sama sekali tidak mempunyai pusaka apapun yang harus diselamatkan." Aku berbangga atas kesetiaan Raden Ayu terhadap pesan Pangeran Kudonarpodo. Tetapi Raden Ayu pun harus bijaksana. Justru karena keselamatan pusaka itulah maka Raden Ayu sekarang harus bertindak cepat, menyingkirkan pusaka itu dari istana ini, mungkin ke tempat yang tersembunyi. Tapi Raden Ayu menggeleng, katanya, "Memang ingin menyelamatkan diri, tetapi aku tidak dapat membawa apapun juga, apalagi pusaka seperti yang kau katakan." Raden Ayu harus mempergunakan nalar dan pikiran yang sehat, bukan sekedar perasaan semata. "Aku sudah mencoba, tapi apa yang dapat aku lakukan jika aku benar-benar tidak mengetahui apapun juga tentang pusaka itu?" "Ibunda," desis Inten Prawesti. Ibundanya membelai rambut anak gadisnya yang sedang ketakutan. Apalagi ketika ia melihat Bromodoro melangkah setapak mendekati Raden sambil menggeram. "Raden Ayu, kesabaran seseorang ada batasnya. Aku sudah mencoba menyabarkan diri, tetapi pada dasarnya aku bukan orang yang dapat bersabar hati terus-menerus. Karena itu cepatlah lakukanlah perintahku. Apakah itu termasuk suatu kebijaksanaan atau tidak? Aku tidak peduli, karena jika Raden Ayu tidak mau menunjukkan pusaka-pusaka itu, maka Putri Inten Prawesti akan menjadi korban." "Ibunda, aku tidak akan membunuhnya, Raden Ayu," berkata Bromodoro seterusnya. "Tapi aku dapat melekatkan noda kepadanya untuk sepanjang hidupnya." Desis Raden Ayu. "Kau jangan mengikut sertakan anakku dalam hal ini. Tentu ia seorang gadis yang cantik, lembut, dan menarik." Tiba-tiba saja Bromodoro tertawa berkepanjangan memenuhi bilik itu. Terasa tengkuk kedua orang wanita itu meremang, terlebih-lebih lagi Inten, ia semakin memeluk erat ibundanya. "Nah Raden Ayu, waktuku hanya sedikit, terserah kepada Raden Ayu. Apakah aku akan mendapatkan pusaka itu atau Putri Inten Prawesti?" "Kisana," berkata Raden Ayu, "sejak semula aku sudah tidak percaya bahwa kau datang untuk menolong kami, menyelamatkan pusaka yang kau sebut-sebut. Ternyata bahwa kau benar tidak ingin menyelamatkan kami, selain untuk memaksaku menunjukkan pusaka itu kepadamu. Sebenarnya lah bahwa tanpa paksaan apapun juga, aku tentu akan memberikannya kepada orang yang pertama kali datang memintanya. Seandainya aku mengetahui tentang pusaka-pusaka tersebut, aku juga tidak mau mengalami kesulitan seperti ini. Tetapi sebenarnya lah aku tidak mengetahuinya." Wajah Bromodoro menjadi tegang, lalu katanya, "Raden Ayu yang keras kepala, aku dapat menyakitimu. Memperlakukan Raden Ayu seperti melakukan seekor kuda atau seekor lembu di depan sebuah pedati. Tapi aku dapat melakukanmu dengan cara yang lain. Mungkin dengan merenggut kuntum bunga yang barangkali kau sayangi lebih dari jiwamu sendiri. Aku akan merenggutnya, mengambil madunya, dan kemudian mencampakkannya seperti sampah." "Tidak," teriak Inten. Bromodoro tertawa, katanya, "Ibundamu senang sekali melihat kau ketakutan dan menggigil. Tapi jangan takut putri, sudah masanya kau mengenal sentuhan seorang laki-laki." "Tidak, tidak." Wajah Raden Ayu menjadi tegang, jantungnya berdegup semakin keras. Agaknya sesuatu sedang terjadi di dalam dirinya, pertentangan yang tidak akan dapat teratasi. "Cepat, aku akan mengambil anak gadismu dan kemudian membunuhmu di sini."
Aku dapat melemparkan gadismu ke dalam sarang kawan-kawanku yang garang dan buas. Kau dapat membayangkan akibatnya. Napas Raden Ayu menjadi pepat di peluknya Inten dengan air mata yang menitik satu-satu. Jangan kau tangisi anakmu, hanya ada dua pilihan. Menyerahkan pusaka itu atau melepaskan anakmu jatuh di tanganku dan kawan-kawanku. Kau tidak dapat menahannya, sebab jika perlu, aku akan bunuhmu setelah kau menyaksikan penderitaan yang dialami oleh anak gadismu. Tidak, suara Inten Prawesti gemetar. Bromodoro tertawa katanya, aku tidak akan bunuhmu entah kawanku setelah kau berada di tangan mereka. Wajah Inten pucat pasi, tiba-tiba saja ditatapnya patrem kecil yang melekat pada dinding. Sejenak Inten termangu-mangu, namun keinginan yang sangat melanda hatinya. Jika ia membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya dan patrem yang tergantung di dinding itu, akan dapat membantunya mengakhiri segalanya. Namun keraguan-raguan masih membelit hatinya. Betapapun kecilnya, ia pun sebenarnya masih mengharap bahwa ibundanya akan mengatakan kepada orang itu sesuatu tentang pusaka yang mereka cari. Cepat, Bromodoro membentak dengan garangnya, seolah-olah seperti kepada pelayannya yang malas. Tunjukkan pusaka itu atau aku seret anakmu sekarang. Raden Ayu Kudo Narpodo menjadi tegang dan dipeluknya putrinya semakin erat. Tapi dalam pada itu tiba-tiba saja Inten meronta ketika tangan ibunya terlepas. Maka ia pun segera bangkit dan berlari ke dinding. Ia sudah dapat mengambil keputusan bahwa jalan yang paling baik baginya untuk melepaskan diri adalah kematian. Dan patrem kecil itu akan dapat dipergunakannya untuk menusuk dadanya. Yang dilakukan oleh Inten benar-benar telah mengejutkan ibunya dan juga Bromodoro. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Inten akan melakukan hal itu. Bahkan mereka untuk beberapa saat tidak menyadari apa yang dilakukan oleh Inten. Baru ketika mereka melihat patrem itu, mereka pun sadar bahwa Inten telah bertekad untuk melakukan bunuh diri. Inten, ibundanya berteriak. Bromodoro dengan tangkas mencoba untuk mendahului menuju patrem itu. Namun dia masih tertinggal beberapa langkah. Meskipun demikian, Bromodoro mengejar Inten juga. Ia tidak akan membiarkan gadis itu membunuh diri, karena ia akan mempergunakannya untuk memeras Raden Ayu. Namun dalam pada itu, di luar sadarnya kaki Bromodoro telah terantuk dengan kaki Pinten yang sedang menggeliat. Sehingga Bromodoro menjadi terhuyung-huyung karenanya. Hampir saja ia jatuh tertelungkup. Namun ia sempat memperbaiki keseimbangannya sehingga ia pun kemudian mampu berdiri tegak. Tapi pada saat itu Inten telah menggenggam hulu patrem itu sambil berkata, laki-laki yang tidak tahu adat, jika kau maju selangkah, aku akan membunuh diri. Ibundaku tidak mengetahui pusaka yang kau cari, tetapi kau akan memakai dalih untuk melakukan perbuatan terkutuk itu atasku. Jenak Bromodoro termangu-mangu, namun kemudian ia tertawa sambil berkata, putri, alangkah buruknya mati dengan bunuh diri. Ternyata putri pun sudah disentuh oleh perasaan ragu-ragu. Jika putri ingin membunuh diri, putri tidak akan mempertimbangkan dan menunggu sampai aku datang mengganggu putri. Benarnya lah mati dengan bunuh diri adalah kematian yang paling hina atas diri seseorang. Dan membunuh orang lain adalah perbuatan yang terkutuk jika tidak berlandaskan alasan yang mapan. Apalagi membunuh diri hanya karena putus asa. Inten menjadi semakin tegang. Bromodoro masih tertawa sambil melangkah maju. Ia berkata, putri, berikanlah patrem itu padaku. Aku akan melakukan kau lain dari yang aku katakan. Benarnya lah bahwa aku hanya sekedar menakut-nakuti bundamu, agar ibundamu sudi mengatakan pusaka itu. Aku terpaksa mengambil cara itu sekedar untuk membantu Demak menyelamatkan pusaka itu. Apabila jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akibatnya akan pahit sekali. Inten berdiri membeku, namun ketika Bromodoro maju selangkah lagi, Inten pun surut selangkah, bahkan kemudian ia pun melingkari Nyupe dan Pinten yang masih berbaring. Putri, jangan nuruti kata hati, aku tidak berkata sungguh-sungguh. Lalu ia pun berpaling kepada Raden Ayu.
Aku mohon ampun, aku tidak mempunyai cara lain yang lebih baik untuk menyelamatkan Raden Ayu dan pusaka itu. Daripada dengan menakut-nakuti, meskipun aku sadar bahwa dengan demikian namaku akan tercemar. Mungkin aku akan disejajarkan dengan Raden Kudorupoko, Ki Dangalit, Panon, dan siapa lagi yang diselubungi nafsu. Namun aku benar-benar tidak mempunyai cara lain jika aku sekedar harus mengorbankan namaku bagi keselamatan pusaka itu dan Raden Ayu beserta putri. Maka hal itu bukanlah pengorbanan yang berarti dibandingkan dengan nilai penyelamatannya. Raden Ayu termangu-mangu sejenak, dipandanginya Inten yang tegang, bahkan tangannya masih tetap berpegangan pada ulu patrem. Putri, berikan patrem itu kepadaku. Benarnya aku tidak ingin berbuat apa-apa, hanya menakut-nakuti saja. Jika tanpa penakut-nakuti aku berhasil menyelamatkan pusaka itu, maka aku pun tidak akan melakukannya. Yang menjadi bingung adalah Raden Ayu. Ia sadar penuhnya bahwa orang itu sama sekali tidak dapat dipercayainya. Jika Inten benar-benar menyerahkan patremnya, maka itu berarti bahwa Inten akan jatuh di tangan laki-laki yang licik itu. Tapi jika ia mencegahnya, maka Inten akan salah mengerti dan menganggap bahwa ia menyetujui niat Inten untuk membunuh diri. Dalam keraguan-raguan itu terdengar suara Brahmadara. Cepatlah putri, cobalah menyadari bahwa keadaan menjadi semakin gawat. Kita tidak boleh sekedar bermain-main dengan perasaan kita saja sekarang ini, tetapi kita harus mempergunakan nalar kita sepenuhnya. Karena Inten masih tetap tidak menyerahkan patremnya, Brahmadara pun menarik napas sambil berkata, terserahlah putri, apalagi jika memang Raden Ayu sependapat pula. Tidak, pekik Raden Ayu. Aku tidak akan membiarkan anak gadisku membunuh diri, tapi aku pun tidak dapat membiarkannya jatuh ke tanganmu. Brahmadara seolah-olah kehabisan kesabaran. Pertempuran di luar terdengar semakin seru. Meskipun Brahmadara hanya mengetahui dari suara desir kaki mereka, tapi telinganya memang cukup tajam untuk dapat menangkap dan kemudian bayangkan apa yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba saja Brahmadara mengerutkan keningnya. Ia mendengar sesuatu yang agak aneh pada pertempuran itu. Rasa-rasanya menurut keadaan saat ia meninggalkan mereka hanya ada dua lingkaran perkelahian. Panon dan Kimino masing-masing harus melawan dua orang sekaligus. Tetapi kini agaknya ia mendengar tiga lingkaran pertempuran yang terpisah. Apakah telingaku tidak mampu lagi menangkap kejadian di luar dinding istana ini? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu pertempuran di luar agaknya memang sudah berkembang. Tidak mungkin, katanya kepada diri sendiri. Apakah telah hadir orang-orang guntur geni atau orang lain yang tidak aku ketahui sama sekali? Dalam kebimbangan itu maka tiba-tiba saja tingkah lakunya menjadi semakin berbeda. Dengan wajah yang garang ia berkata, aku tidak mempunyai banyak waktu. Perkelahian di luar nampaknya berkembang tanpa aku ketahui. Sekarang cepat katakan di mana pusaka itu. Aku tidak sempat menghiraukan tingkah laku putri yang menjadi gila itu. Ingat, aku dapat berbuat apapun juga atas Raden Ayu yang juga seorang perempuan. Ruangan itu benar-benar menjadi tegang. Baik Raden Ayu maupun Inten menyadari penuhnya bahwa laki-laki itu benar-benar telah diamuk oleh kegelisahan, sehingga ia benar-benar akan segera melakukan tindakan-tindakan yang kasar. Dalam pada itu sejenak setiap perhatian tertuju pada Raden Ayu, bahkan Inten memandang ibundanya dengan cemas. Namun agaknya Brahmadara berusaha untuk memanfaatkan keadaan itu. Ia melihat sekilas betapa Inten berdiri tegang memandang ibundanya, sehingga ia menjadi lengah tentang diri sendiri. Brahmadara adalah seorang laki-laki yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu meskipun Inten berada di sebelah Pinten dan Nyi Upih yang tidur di lantai, ia yakin bahwa dengan satu lompatan ia akan berhasil menguasai patrem di tangan gadis itu sekaligus menangkapnya. Sejenak Brahmadara mempersiapkan diri. Meskipun nampaknya bagi mata kebanyakan orang perhatiannya tertuju pada Raden Ayu, namun ia benar-benar sudah siap untuk melompati dua sosok tubuh yang terbaring itu dan langsung menangkap Inten. Suasana bilik itu menjadi kian tegang dan dengan tiba-tiba saja Brahmadara melaksanakan rencananya itu seolah-olah tanpa ancang-ancang sama sekali. Kakinya telah melontarkan tubuhnya ke arah putri Inten Prawesti.
Tetapi terjadi pula sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba saja Pinten bergerak, kakinya terangkat pada lututnya sambil menggeliat. Bromodoro yang tegang sama sekali tidak memperhitungkan hal yang terjadi itu. Itulah sebabnya sekali lagi kakinya terantuk kaki Pinten, sehingga ia pun benar-benar telah kehilangan keseimbangan karena dorongan kekuatannya sendiri dan tergesa-gesaannya. Untunglah bahwa dengan tangannya yang bertahan pada dinding yang dilanggarnya, laki-laki itu tidak jatuh terselungkup. Meskipun ia tidak berhasil langsung menangkap tangan Inten yang masih mendapat kesempatan untuk berlari pada ibundanya. "Gila!" teriak Bromodoro yang menjadi marah bukan buatan. Sambil mandang kedua perempuan yang sedang berpelukan, tidak ada jalan lain. Setiap orang di dalam bilik ini aku binasakan dengan caraku. Aku akan bawa kalian ke sarangku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas kalian, yang muda-muda dan yang tua-tua.